Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Ibrahim dengan NPM 1906130. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang domain masalah dan tipe-tipe sistem pakar dari aktivitas topik 4. Baik, langsung saja kepada materinya. Pertama, domain masalah sistem pakar. Pengertian dari domain masalah sistem pakar adalah bidang atau ruang lingkup yang khusus seperti kedokteran, keuangan, bisnis, ilmu teknik, dan sebagainya. Kronologi dari sistem pakar tentang penyelesaian masalah yang khusus disebut domain kronologi suatu pakar. Tipe-tipe sistem pakar berbasis aturan. Pertama, merupakan mayoritas aturan dilengkapi berbagai tool pendukung. Lalu kedua, sistem berbasis aturan merupakan suatu sistem pakar yang menggunakan aturan-aturan untuk menyajikan pengetahuannya. Dan yang ketiga, pengaturan, kata lain bahwa sistem pakar aturan adalah suatu perangkat lunak yang menyajikan keahlian pakar dalam bentuk aturan-aturan pada suatu domain tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu tipe yang kedua adalah komponen utama sistem berbasis aturan. Pertama, progres komputer memproses informasi tentang masalah khusus yang ada dalam working memory dan himpunan aturan dalam knowledge base dengan menggunakan mesin inferensi. Lalu yang kedua, untuk membangun suatu sistem berbasis aturan diperlukan beberapa komponen seperti komponen akuisisi, komponen penjelas, dan mekanisme inferensi. Lalu tipe yang ketiga adalah sistem pakar berbasis frame, yaitu pengetahuan dipresentasikan sebagai frame merupakan pendekatan berbasis objek. Seperti contohnya sistem pakar untuk estimasi jam orang sebagai alat bantu penjadwalan pekerjaan reparasi kapal. Lalu dengan membuat prototipe sistem pakar yang menampilkan angka durasi dan jumlah alokasi pekerjaan tiap kegiatan yang diestimasi. Tipe keempat yaitu sistem pakar berbasis model, yaitu sistem ini menggunakan sebuah model sebagai acuan dari sistem yang diamati. Perbandingan ini nantinya dapat menjadi dasar untuk sebuah aksi atau diagnosa lebih lanjut. Tipe yang kelima, sistem pakar berbentuk hibrid, yaitu melibatkan beberapa jenis representasi pengetahuan, minimal, frame, beneran, dan rule. Terkadang juga melibatkan JST, yaitu jaringan saraf tiruan, dan logika fungsi. Lalu alasan memilih bentuk hibrid. Yang pertama, keputusan untuk dapat segera diambil. Yang kedua, tidak bergantung pada satu sistem saja karena ada sistem lain yang mendukung sehingga dapat saling support. Dan yang ketiga, mudah diimplementasikan terhadap berbagai kasus atau permasalahan yang kompleks. Lalu tipe yang keenam yaitu sistem pakar berbentuk real time, yaitu berfokus pada waktu respons sistem. Respons selalu muncul pada waktu yang ditentukan. Lalu tipe yang ketujuh, sistem pakar berbentuk ready mode. Sistem pakar ini merupakan sistem pakar umum yang siap untuk digunakan dalam berbagai keperluan. Terdapat dua tipe umum dari tipe spesifik. Lalu ini adalah 10 jurnal yang sudah saya cari. Pertama ada jurnal penerapan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pencernaan dengan pengobatan bahan alami. Domain pengetahuan diagnosa penyakit pencernaan. Lalu di
atau selalu knowledge, yaitu knowledge sistem pakar yang dibangun, yaitu aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit. Lalu yang kedua ada aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa virus COVID-19 pada manusia berbasis web menggunakan metode forward chaining. Domain pengetahuannya yaitu diagnosa virus COVID-19. Lalu di knowledge atau self knowledge yaitu self knowledge. Sistem pakar yang dibangun yaitu aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa virus COVID-19 pada manusia berbasis web. Yang ketiga ada sistem pakar diagnosa penyakit tanaman kedelai menggunakan metode forward chaining berbasis web. Diagnosa penyakit tanaman kedelai untuk domain permasalahannya yaitu data knowledge atau self knowledge yaitu di knowledge. Lalu sistem yang dibangun aplikasi pakar diagnosis penyakit tanaman kedelai. Dan di dalam beberapa yang lainnya ada aplikasi sistem pakar untuk gangguan mental, aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit ginjal, perancangan sistem pada pakar analisis transaksi keuangan, lalu sistem pakar diagnosa hama dan lain sebagainya. Lalu di sini adalah referensi yang saya ambil dari beberapa jurnal di atas. Untuk diskusi kelompoknya kami menggunakan Google Meet dan grup WA dan alhamdulillah berjalan lancar. Sekian presentasi dari saya.